Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sairnul Hemawan M.Hum dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan tentang konten area, di mana konten area ini terdiri dari silabus, catatan, rencana pelajaran, dan juga dokumen. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Baik, sebelum kita mengenal apa itu konten area, ada baiknya saya mengajak teman-teman kembali untuk mengenal apa itu LMS. Mungkin sudah sering disampaikan oleh para presentator minggu-minggu sebelumnya, tetapi di sini saya ingin menyampaikan kembali agar pemahaman kita pada materi kali ini menjadi lebih utuh. Jadi LMS itu merupakan singkatan dari Learning Management System yang merupakan software atau perangkat lunak sebagai sarana untuk pembelajaran berbasis daring. Jadi kalau gampangnya kita katakan LMS ini merupakan aplikasinya. Sebenarnya LMS ini terdiri dari dua jenis. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Biasanya kalau orang luar negeri itu kebanyakan mereka menggunakan yang berbayar. Kalau kita di Indonesia kebanyakan menggunakan yang gratis. Tetapi memang kelemahannya yang gratis adalah biasanya penggunanya itu dibatasi gitu. Baik, langsung saja kita masuk kepada apa itu konten area. Nah, konten area ini mengacu pada ruang online tempat instruktur, guru, ataupun dosen menyelenggarakan materi pembelajaran kepada siswa mereka. Jadi kalau LMS tadi merupakan aplikasinya, kalau konten area ini merupakan isi di dalamnya di mana kita menyelenggarakan pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya, nah, di sini saya juga menyertakan contoh dari LMS. Saya menyertakan aplikasi-aplikasi yang saya rasa paling populer dan paling sering digunakan oleh orang-orang. Ada psikologi, ada Google Classroom, dan juga ada Edmodo. Nah, di LMS ini menyertakan berbagai macam item. Ada silabus, rencana pelajaran, dokumen, materi pembelajaran, kontak guru, dan konten mata pelajaran. Nah, segala sesuatunya itu pasti ada yang namanya kelebihan dan juga kekurangan. Nah, area konten ini terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu kekuatan utama dari area konten. Jadi kekuatan utamanya adalah kemampuan mengatur berbagai informasi antar siswa dan juga guru gitu. Jadi artinya adalah siswa dan guru ini memiliki akses agar bisa saling berbagi informasi antara satu sama lain. Nah, terkadang kelebihan itu bisa juga menjadi sebuah kekurangan gitu. Kalau kelebihannya tadi adalah memudahkan akses kepada guru dan siswa untuk saling berkomunikasi. Nah, itu bisa menjadi kelemahan ketika informasi yang dibagikan atau disajikan oleh guru itu tidak konsisten. Maksud tidak konsisten seperti ini tuh maksudnya seperti apa? Nah, contohnya adalah guru yang tidak menggunakan folder itu membuat siswa harus menelusuri banyak halaman. Lalu bagaimana nih cara mengatasinya gitu. Nah, di dalam buku yang saya terjemahkan itu ada dijelaskan bagaimana cara mengatasinya. Nah, dikatakan bahwa ada baiknya dibuat folder dan subfolder. Misalnya nih, di folder rencana pelajaran, guru dapat membuat subfolder yang menampung setiap rencana pelajaran mingguan. Jadi, hal sebaliknya adalah ketika guru tidak menggunakan folder dan subfolder, artinya semua rencana pelajaran itu ditampilkan dalam halaman yang sama gitu. Sehingga membutuhkan waktu untuk mencari dan mendapatkan rencana pelajaran yang diinginkan. Sedangkan yang kita tahu bahwa pembelajaran daring ini memiliki waktu yang terbatas. Kalau waktu banyak terbuang hanya untuk mencari materi, itu nantinya waktu untuk kita berdiskusi akan sedikit, sehingga membuat pemahaman siswa itu menjadi tidak utuh. Nah, di sini adalah bagaimana caranya menata area untuk sukses. Jadi, di sini juga diberikan contoh bagaimana penataan area konten itu agar dapat terlihat lebih rapi. Itu seperti ada pengumuman, silabus dan jadwal, tugas, dokumen pembelajaran, papan diskusi, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh pengumuman, terlihat pada gambar di sebelah kanan, itu merupakan gambar yang saya ambil dari materi yang saya terjemahkan. Mungkin mereka menggunakan aplikasi dari luar, tetapi paling tidak dari apa yang mereka jelaskan, itu bisa kita ambil pelajaran. Nah, di ruangan ini itu biasanya digunakan instruktur untuk memposting pengumuman, misalnya tanggal ujian yang akan datang, dosen tamu, pengingat tentang proyek, atau pengumuman program. Jadi, laman ini tuh memang dikhususkan untuk memposting berbagai macam pengumuman nih, misalkan apakah akan mengadakan ujian, apakah akan mengadakan kuliah tamu dan sebagainya.
Nah, pada halaman informasi fakultas, sebenarnya ini lebih kepada laman pribadi dari instruktur gitu. Jadi area ini tuh menyajikan informasi instruktur termasuk email, jam kerja, atau informasi pribadi lainnya. Jadi pada laman ini tuh mungkin siapa tahu peserta didik itu membutuhkan mungkin email dari instrukturnya, jadi bisa langsung mencek gitu. Nah, di sini juga ada silabus dan jadwal. Jadi, area ini itu instruktur dapat memposting silabus dan jadwal bergantung pada kelas Anda. Kenapa bergantung pada kelas Anda? Karena tergantung pada kelas yang kita selenggarakan. Nah, untuk menciptakan kelas online yang tertata sebenarnya dapat memberikan siswa skema visual. Jadi kalau terlihat pada gambar di sini, kalau gambar yang sebelah kanan itu merupakan gambar yang saya ambil dari buku yang saya terjemahkan. Sedangkan gambar yang di sebelah kiri itu merupakan tangkapan layar yang saya ambil dari aplikasi Google Classroom. Tujuan saya memasukkan ini adalah karena saya ingin mencari apakah ada perbedaan atau persamaan yang signifikan antar kedua aplikasi yang kita gunakan juga yang mereka gunakan gitu. Nah, pada gambar itu kita dapat melihat bagaimana siswa dengan cepat melihat tugas dan tenggat waktu. Kalau teman-teman bisa men-zoom pada gambar di sebelah kanan, itu dapat terlihat ada di bagian bawah itu ada terlihat deadline atau tenggat waktunya. Kalau kita lihat juga pada gambar sebelah kiri, itu ada juga terlihat tuh tenggat waktunya. Tapi mungkin kalau Google Classroom ini, kalau misalkan tugas tersebut sudah lewat deadline, dia otomatis akan ke bawah dan akan digantikan oleh tugas berikutnya yang belum melewati deadline. Lalu nih, apa yang akan terjadi ketika kita tidak menggunakan seperti skema visual pada gambar? Nah, tentu yang terjadi adalah kebingungan dan kecemasan. Informasi yang tidak teratur, petunjuk yang tidak jelas tentang di mana harus mencari atau memposting tugas. Bahkan nih, bisa saja peserta didik itu tidak memahami bagaimana cara mengerjakan rangkaian tugas. Nah, dari sebenarnya materi yang paling penting dari apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah yang paling penting sebenarnya bagaimana cara kita menata area tugas. Saya juga memberikan perbandingan gambar, ada yang tertata dengan rapi, ada juga yang tidak. Kalau kita lihat pada gambar sebelah kanan, itu area tugasnya tidak tertata, gitu, tidak sistematis akan menimbulkan berbagai macam kebingungan oleh peserta didik. Sedangkan pada gambar sebelah kiri, coba teman-teman bisa melihat bagaimana kita bisa dengan mudah memahami, gitu. Nah, ini merupakan materi terakhir yang akan saya sampaikan pada hari ini. Jadi di dalam buku yang saya terjemahkan, itu kita diberikan contoh nih bagaimana membuat rencana pelajaran. Itu pada hari pertama, itu kita seharusnya meminta kepada peserta didik itu untuk membaca silabus plus mengenali fitur-fitur pada aplikasi. Nah, kenapa ini itu menjadi penting? Kita dapat melihat nih perbedaan antara pembelajaran berbasis daring dan juga pembelajaran berbasis tatap muka. Kalau pada tatap muka itu biasanya kita hanya meminta kepada siswa untuk tolong pelajari silabusnya ya, tolong baca silabusnya ya. Tapi tidak ada tuh kita diminta untuk mengenali fitur-fitur pada aplikasi. Nah, inilah menjadi pembeda dari antara pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran daring gitu. Jadi harus ada tambahan mengenali fitur-fitur pada aplikasi itu. Jadi misalkan nih pada pertemuan pertama, kita sudah memiliki kesepakatan kepada peserta didik untuk misalkan pada pembelajaran satu semester ini kita menggunakan Google Classroom, maka tolong ya selain kalian baca silabus, tolong juga pelajari nih fitur-fiturnya nih pada Google Classroom gitu. Misalkan di mana nanti mengunggah tugas, di mana melihat harus memberikan komentar kelas, di mana harus melihat poin tugas dan sebagainya, agar nantinya pada saat pembelajaran itu tidak ada lagi nih yang gagap dalam menggunakan aplikasi gitu. Baru hari selanjutnya baru melakukan perkenalan. Kemudian pada hari ketiga itu bisa melakukan masuk kepada materi pembelajaran dan seterusnya. Dan yang terakhir itu diharapkan minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali itu diharapkan untuk melakukan survei gitu. Misalkan membagikan kuesioner nih. Kita itu sebenarnya membagikan kuesioner memberikan kebebasan nih kepada peserta didik untuk bisa berpendapat. Misalkan pada 1 minggu atau pada 1 bulan ini apa yang sudah dipahami, apakah yang saya ajarkan sudah cukup dipahami, apakah metode saya sulit dan lain sebagainya, sehingga makin hari atau makin bulan itu pembelajaran kita makin semakin baik gitu, baik dari guru ataupun siswanya juga sama-sama nyaman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan, atau dari Bapak ingin mengoreksi jika saya ada kekeliruan, terima kasih. Baik, terima kasih Anissa. Ada yang ingin bertanya?